Halo semuanya, pernah nggak sih rencanain renovasi rumah tapi yang kebayang malah pusingnya? Nah, proyek yang harusnya jadi impian ini sering banget loh jadi mimpi buruk cuma gara-gara dua hal, waktu yang molor dan biaya yang bengkak. Hari ini kita akan bedah tuntas gimana caranya supaya renovasi Anda berjalan mulus, hemat, dan yang paling penting, bebas stres. Kita semua kan pastinya mulai dengan sebuah impian ya. Bayangin punya dapur baru, kamar mandi modern, atau ruang keluarga yang lebih luas. Pertanyaannya, proses buat sampai ke sana itu bakal jadi kenyataan yang indah atau malah jadi mimpi buruk yang bikin kepala pening? Di kepala kita sih hasilnya udah pasti keren. Rumah jadi nyaman, modern, dan lega. Tapi realitanya gimana? Aduh, seringkali kita malah kejebak di lingkaran setan ini nih. Anggaran yang tiba-tiba membengkak, jadwal proyek yang molor terus-terusan, dan ujung-ujungnya kita yang stres berat. Eits, tapi tenang dulu. Kabar baiknya, semua mimpi buruk tadi itu sebetulnya bisa banget dihindari. Dan kuncinya cuma satu, yaitu fondasi dari segala proyek, perencanaan yang super matang dari awal. Oke, senjata paling ampuh kita di sini adalah RAB atau Rencana Anggaran Biaya. Tanpa ini, kita tuh kayak jalan di tempat gelap, cuma nebak-nebak. Tapi dengan RAB, kita punya peta keuangan yang jelas banget untuk setiap langkahnya. Dan seringkali yang bikin anggaran jebol itu bukan pengeluaran-pengeluaran gede loh, justru perintilan kecil yang kita anggap sepele ini nih. Paku, cat sisa buat touch-up, biaya bersih-bersih setelah proyek, kelihatannya kecil kan? Tapi kalau semua ini nggak dicatat, wah, diam-diam ini yang bakal menguras kantong Anda. Nah, ini dia aturan emas dalam perencanaan. Tolong diingat baik-baik ya, kunci dan finalkan desain Anda 100% sebelum hari pertama pengerjaan. Kenapa? Karena ganti-ganti pikiran di tengah jalan itu adalah penyebab utama pemborosan uang dan waktu. Percaya deh. Oke, perencanaan udah mantap. Sekarang kita pindah ke elemen manusianya. Yap, gimana caranya memilih tim atau kontraktor yang tepat untuk mewujudkan semua rencana kita tadi. Waktu milih kontraktor, godaan terbesarnya itu pasti penawaran harga yang paling murah. Iya kan? Ngaku aja. Tapi, coba deh renungkan kalimat ini. Murah di awal itu sama sekali bukan jaminan bakal murah sampai akhir proyek. Jadi, daripada cuma tergiur sama angka, mendingan kita lakukan riset. Coba deh pakai daftar periksa ini. Cek rekam jejaknya, cari testimoni dari klien-klien sebelumnya, dan yang paling krusial, pastikan ada kontrak tertulis yang super detail. Isinya harus jelas soal total biaya, jadwal kerja, sampai tanggung jawab masing-masing. Sip, rencana udah ada, tim yang tepat juga udah di tangan. Sekarang, mari kita bahas gimana cara mengelola fase konstruksinya dengan cerdas, biar semua tetap aman terkendali. Biar gak pusing dan berantakan, jangan kerjakan semuanya sekaligus. Coba deh bagi proyeknya jadi beberapa tahap yang logis. Dahulukan yang paling mendesak, misalnya atap bocor. Kalau itu sudah beres, baru pindah ke area fungsional seperti dapur atau kamar mandi. Terakhir, baru deh kita percantik bagian estetikanya. Dengan begini, progresnya jadi terasa dan lebih gampang diatur. Soal pemilihan material, ini adalah area di mana kita bisa hemat banyak banget. Jangan langsung tergiur sama merek impor yang mahal. Coba dari riset sedikit, banyak loh produk lokal atau merek kelas menengah yang kualitasnya gak kalah saing, tapi harganya jauh lebih ramah di kantong. Kuncinya, yaitu tadi, riset dan bandingkan. Nah, ini ada tips pro yang sering banget kelewat. Beli material itu sebaiknya bertahap, jangan langsung semuanya di awal. Kenapa? Ini bagus banget buat menjaga arus kas atau cash flow kita tetap sehat, plus mengurangi resiko material rusak atau hilang di lokasi proyek. Oke, dari semua yang udah kita bahas, mari kita tarik kesimpulannya. Kita rangkum semua strategi ini jadi satu cetak biru yang simple dan bisa langsung Anda pakai untuk proyek renovasi Anda. Ini dia, cetak biru Anda menuju sukses. 6 langkah praktis, buat RAB yang detail, kunci desain dari awal, pilih kontraktor yang bisa diandalkan, renovasi bertahap sesuai prioritas, cerdas dalam memilih material, dan terakhir, beli materialnya sesuai kebutuhan. Dengan mengikuti 6 langkah ini, Anda nggak cuma membangun rumah, tapi juga membangun pengalaman renovasi yang positif, sesuai jadwal, dan sesuai anggaran. Jadi, sekarang Anda sudah punya semua senjatanya. Mimpi buruk renovasi? Itu sudah bukan cerita lagi. Pertanyaan terakhir dari saya dan ini yang paling seru. Sekarang giliran Anda. Ruangan mana di rumah yang sudah ada di urutan paling atas untuk diubah jadi impian?